Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizko Hibdiarti dari Prodi Manajemen NIM 28920500001. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya kepada teman saya untuk memenuhi tugas etika bisnis. Kemarin saya mewawancarai teman saya Haslinda, teman SMA saya. Dia adalah seorang mahasiswa semester 1 sama seperti saya. Tapi di samping itu dia juga menjalankan sebuah bisnis, yaitu bisnis online shop. Kemarin saya bertanya, awal mula dia membangun bisnis itu seperti apa? Ya, awalnya dia membangun bisnis itu karena adanya dukungan dari teman-teman, dari orang tua, dan dia juga termotivasi dari orang-orang di sekitar dia yang bisa berpenghasilan sendiri, bisa jajan pakai uang hasil kerja dia sendiri gitu. Terus selain itu juga dia awalnya hanya bermodalkan dia join reseller dari sebuah all shop lain. Jadi dia hanya gabung, nanti jika ada yang membeli, dia mengambil barang dari all shop tersebut gitu. Dan yang kedua, tantangan apa yang dia hadapi selama ini? Tantangannya yang pertama ada tantangan internal. Tantangan internal itu sendiri berasal dari diri dia yang terkadang malas-malasan mau promosi barang, kadang juga kondisi tubuh yang tidak memungkinkan, yang kadang sudah lelah dengan kegiatan sekolah dan kegiatan lainnya, sehingga meski hanya untuk packing, COD, dan juga promosi saja dia sudah capek, sudah malas gitu. Dan yang kedua ada tantangan eksternal. Tantangan eksternal itu sendiri berasal dari luar ya. Adanya daya saing all shop yang lebih besar di luar sana, mulai dari daya saing harga, merek, dan juga kualitas. Itu terkadang membuat dia itu minder dengan all shop lain yang sudah banyak customer, sudah banyak pelanggan, dan tentunya mempunyai produk yang lebih bagus dari dia. Tapi yaitu dia tetap semangat, tetap yakin bahwa dia bisa mempunyai all shop yang besar yang berkembang ke depannya nanti. Dan pertanyaan yang ketiga, ketika ada kendala, apa yang dia lakukan untuk mengatasinya? Yang pertama, dia tetap percaya dan yakin pada diri dia sendiri, fokus terhadap tujuan yang akan dia capai. Jadi, dia terus menyemangati, terus mensupport diri dia sendiri bahwa dia itu bisa. Dia tidak pantang menyerah gitu. Dan dia cukup memfokuskan untuk satu produk saja. Semisal dia menjual baju, ya sudah, dia fokuskan untuk baju saja. Sampai sampai dia benar-benar bisa menciptakan produk dengan kualitas yang baik, baru dia bisa menambah produk yang akan dia jual. Dan yang kedua, jika ada customer yang komplain terhadap barang yang dia jual, dia harus siap dan bertanggung jawab untuk itu, karena kepuasan konsumen ada yang paling utama. Tapi dengan adanya komplain tersebut, dia jadi bisa belajar, bisa menjadi lebih baik lagi untuk memperbaiki kualitas produk dia. Dia jadi bisa bisa memperbaiki semuanya menjadi lebih baik gitu. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang lain, seperti reseller atau distributor? Yang dia lakukan, yang pertama dia menawarkan produk yang dia jual kepada teman-temannya waktu sekolah seperti itu. Dia menawarkan tentunya dengan kata-kata yang menarik, seperti join reseller harga beda. Terus dia juga membujuk teman-teman untuk bergabung menjadi reseller dengan memberikan testimoni dari reseller yang sebelumnya bahwa gabung reseller dengan dia itu bisa mendapatkan keuntungan yang lumayan. Sehingga dengan itu kan banyak orang yang berpikir lagi jika ingin bergabung. Oh iya, mungkin dengan bergabung dengan Haslinda,
saya bisa mempunyai penghasilan sendiri, saya bisa mempunyai penghasilan yang lumayan gitu untuk biaya kehidupan sendiri, untuk jajan, untuk alat tulis sekolah, kan ya lumayan gitu. Dan yang kedua, dia menjalin dengan agen atau distributor dari dia ambil barang. Kan awalnya dia ikut all shop lain, tapi setelah itu dia mengambil beberapa produk dari distributor lain. Tapi dia nggak asal ngambil, dia juga harus bisa menilai apakah distributor ini amanah atau tidak, apakah produk yang dijual distributor tersebut kualitasnya baik atau tidak, karena kualitas adalah yang paling utama gitu. Dan pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana perkembangan bisnis ke depannya? Dia berkata, dia ingin meluaskan lapangan pekerjaan, dan target utamanya adalah para remaja. Karena remaja saat ini memang harus didukung untuk bisa berkembang, untuk bisa mandiri. Jadi tidak hanya menuntut ilmu, mereka juga harus bisa berbisnis gitu. Dan rencananya dia saat ini ingin mengendorse artis atau selebgram untuk menawarkan produknya, sehingga dengan itu nanti produk yang dia jual bisa lebih dikenal banyak orang. Dan setelah itu dia ingin sekali bisa membuka offline shop dengan menyewa ruko gitu, tapi dia saat ini mungkin masih mengumpulkan modal ya untuk itu. Dia ingin bisa sukses dalam all shop-nya itu, jadi di samping all shop dia juga ada offline shop gitu. Jadi dia ingin mempunyai sebuah toko, intinya itu dia ingin menjadi sukses dalam bisnis ini. Dan ya, harapan saya untuk teman saya Aslinda, semoga bisnisnya terus berjalan dengan lancar, dan pastinya produknya bisa semakin baik, semakin dikenal banyak orang, dan kedepannya bisa menjadi all shop yang sukses dalam berbisnis tersebut, dan apa yang dicita-citakan Haslinda bisa tercapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.